paru-paru, obatnya bukan cuma ke kanker paru-paru, dia menyebar ke otak, jantung, ke lambung, obat kemonya. Itulah makanya setelah di kemo biasanya pasien kesehatan menurun. Bukan salah dokter, teknologi yang belum ada di kita. Dia melalui intravena sehingga obat menyebar kemana-mana. Teknologi kita melalui intraarteri. Jadi kalau Bapak Ibu sedikit saya bicara secara medis, pembuluh darah kita ada dua nih, vena dan arteri. Vena membawa semua makanan saat itu ke jantung, dan jantung dipompa ke seluruh organ, itu arteri yang bekerja. Ya, ini dia. Kalau Bapak Ibu lihat, ini ada yang warna putih, ini kateter Bapak Ibu. Kateter yang sangat kecil dimasukkan ke pembuluh darah arteri. Ini sel kanker di sini nih. Di sini sel kanker ini. Setelah dimasukkan kateter ini, dikeluarkan namanya bola-bola ini nih. Kelihatan Bapak Ibu ya, bola-bola nih. Bola-bola itu menyumbat di seluruh pembuluh darah yang mensuplai sel kanker. Bapak Ibu, sel kanker itu bisa tumbuh dan berkembang karena dia dapat suplai makanan dari pembuluh darah arteri. Maka sel itu bisa membesar. Kalau sel kanker nggak ada makanan, mati sel kankernya. Jadi kita makan, dia makan. Kita minum, dia minum. Kita tidur, dia tetap makan. Sel kanker nih. Sel kanker nggak pernah berhenti, dia bekerja 24 jam dia. Nah, teknologi kita diblok. Akibat diblok, sel kankernya kelaparan nggak Bapak Ibu? Kelaparan ya, dikunci semua nih. Jadi pembuluh darah arteri yang mensuplai sel kanker itu kehilangan makanan sel kankernya, nggak dapat lagi karena mau masuk sudah dikunci. Ini ada bola-bolanya yang menyumbat. Pertanyaan, bola-bola itu buat apa Pak Mun? Bola-bola ini setelah menyumbat, dia keluar obat kemo pelan-pelan dari sini. Bayangkan kayak bobaan bulat-bulat itu, manik-manik kecil ya, tapi lembut sekali. Setelah menyumbat, dia pelan-pelan keluarin obat kemonya ke dalam sel kanker. Sedikit ya. Selama 1-2 bulan. Jadi obat kemonya nggak sekaligus, dia keluarnya pelan-pelan, tapi on target, langsung ke pusat tumor. Obatnya nggak lari kemana-mana karena kan keluar dari bola-bola itu. Tidak ada pilihan sel kankernya. Dia pasti makan obat kemo itu, dimakan sama dia. Karena nggak ada lagi yang suplai makanan. Karena dimakan ya mati kena obat kemo sel kankernya. Itulah dengan teknologi ini progres untuk membunuh sel kanker jauh lebih cepat, jauh lebih akurat, dan minim efek samping. Kenapa? Karena obatnya tidak menyebar ke organ lainnya. Sampai sini Bapak Ibu nangkep gak nih? Nangkep ya? Jadi obat kemo tuh langsung ke pusat tumornya. Berbeda dengan teknik konvensional, begitu disuntik, obat itu nyebar dulu kemana? Ke otak, ke lambung, ke paru, ke jantung. Ini yang membedakan. Dosisnya lebih optimal, efek samping lebih minimal, sehingga pasien usia tua pun di kita masih bisa. Beberapa dokter kalau memang teknologi lama, kalau usianya udah 75 tahun, dokter onkologi bilang, aduh, di kemo kasihan bapak ini, ibu ini, bener gak? Udah mau pulang aja, usia udah cukup. Di kemo pun kasihan nanti, makin bisa melindrong. Di kemo salah, nggak di kemo salah, karena usia sudah tua, tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi teknologi kita bisa, karena on target ya. Nah ini dia ya, gambar sama ya. Keuntungannya, tingkatkan konsentrasi obat di area tumor, kurangi konsentrasi obat di sirkulasi sistemik, jadi tidak menyebar kemana-mana. Mempunyai fungsi ganda, embolisasi itu ditutup sama dia. Penyuplai darah dan pelepasan obat anti kanker, nutup, dilepasin obat kanker pelan-pelan. Itu teknik pengganti kemoterapi. Yang kedua, ini teknik pengganti operasi. Bapak Ibu, kalau bicara operasi serem ya.
mesti ditidurin anestesi, mesti dibuka perutnya, sebelum dibuka perutnya diperiksa dulu, memungkinkan nggak untuk operasi, benar nggak? Dokter bedanya jalan-jalan dulu nih biasanya di ruang operasi. Tugas dokter anestesi tidurin dulu pasien saya, kan gitu. Kalau pasien saya tadi tidak bisa tidur, saya nggak mau operasi, kan tugas dokter anestesi itu bikin tidur pasiennya. Tapi sebelum operasi dinilai dulu laboratoriumnya, ya kan? Masih tinggi nih, nggak bisa. Oh, tensinya masih tinggi, nggak bisa. Stres pasiennya tinggi dan nggak bisa. Turunkan dulu tensinya. Berbagai hal yang terjadi sebelum operasi dimulai. Nah, ini pengganti operasi Bapak Ibu. Teknik cryosurgery. AR-nya argon, HE-nya helium. Ini sel kankernya. Jarum ditusukkan ke pusat tumor, lalu dikeluarkan namanya sel argon. Gunanya apa? Sel argon itu membuat tumor menjadi beku. Membeku sampai minus 165 derajat Celcius. Bayangkan, kita 18 derajat ya, kamar AC begini Bu ya. Ini minus 165 derajat Celcius. Jadi seperti bola es sel kanker itu. Membeku dia. Lalu apa yang kedua? Setelah membeku, gas helium disuntikan ke pusat tumor yang kedua. Ya, ini dia. Nih. Gas helium ini tugasnya memanasi kembali. Yang tadi beku dipanasi sampai 40 derajat Celcius. Mekanisme ini diulang beberapa kali, dingin, panas, sehingga tumor itu hancur. Gampangnya seperti ini. Kalau kita punya kulkas, bikin es batu kan begitu, Bapak Ibu ya. Keluarkan. Bapak Ibu tuang pakai air panas, apa yang terjadi? Itu yang terjadi seperti ini, hancur. Tanpa operasi, pakai jarum. Besar cuma 1-2 mili. Nih, 2-4 mili ini saya tanya nih. Bukan senti ya, saya tanya hanya 2-5 mili. Bayangkan kalau operasi besar nggak? Besar. Ini luka saya hanya 2-4 mili, bukan senti Bapak Ibu, mili. Jadi habis operasi pasiennya nyaman aja itu, seperti nggak dioperasi. Tapi padahal sel kankernya sudah hancur. Nah, teknologi ini saya pernah waktu di Guangzhou di Modern Hospital, pasien itu kanker hati.